Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Nuranggraini, mahasiswi dari program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dari kelas TPPL 1A dengan nomor induk mahasiswa 200207034. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bioindikator dari mata kuliah biomonitoring. Pokok pembahasan pada bioindikator yang pertama adalah konsep dari bioindikator, yang kedua adalah respon organisme terhadap pencemaran, yang ketiga tipe dari bioindikator, yang keempat kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan, dan yang kelima kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya, dan yang keenam urgensi dari mempelajari bioindikator. Yang pertama adalah konsep dari bioindikator. Nah, bioindikator ini menunjukkan tingkat toleransi terhadap kondisi lingkungan, sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai alat yang menilai kondisi lingkungan yang penting dalam pengelolaan ekosistem. Kita lanjut untuk yang kedua, yaitu respon organisme terhadap pencemaran. Ada dua tipe dari organisme ini. Yang pertama adalah yang sensitif, tentunya akan mati jika terpengaruh oleh pencemaran. Dan yang kedua adalah organisme yang tahan dan akan tetap hidup jika terpengaruh oleh pencemaran. Ini dia beberapa hewan yang sensitif terhadap pencemaran. Di sini ada hewan, bisa kita lihat ini Onga Java, ini siput air tawar, ini planaria, lalu ada cacing merah atau cacing darah. Nah, ini hewan yang tahan terhadap pencemaran perairan. Kita lanjut untuk bentuk indikator. Nah, bentuk ini sendiri meliputi yang pertama adalah reaksi biokimia dan fisiologi. Yang kedua adalah abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan juga tingkah laku. Yang ketiga, perubahan populasi hewan atau tumbuhan secara kronologi. Yang keempat, perubahan pada ekosistem maupun gabungan dari ekosistem. Yang kelima adalah perubahan pada struktur maupun fungsi ekosistem. Dan yang terakhir, perubahan untuk lahan atau landscape. Ini bisa kita lihat di sini untuk parameter lingkungan dihubungkan dengan kausalitif menjadi parameter biologis. Nah, dari parameter ini kita digunakan sebagai bioindikator. Syarat untuk menetapkan atau memilih organisme yang tepat sebagai bioindikator yang pertama adalah takson yang tinggi atau yang lebih tinggi. Harus memilih takson dengan taksonomi yang jelas. Yang kedua, status biologi diketahui dengan jelas, supaya organisme tersebut peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Yang ketiga adalah organisme memiliki kelimpahan tinggi atau mudah disurvei maupun diamati. Yang keempat, tersebar dalam ruang dan juga waktu. Yang kelima, memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Di sini ada lingkaran. Kita bisa lihat yang pertama adalah lingkaran putih. Nah, lingkaran putih ini sendiri menjadi faktor-faktor yang dapat diubah secara langsung oleh gangguan atau stres yang mempengaruhi organisme individu, populasi, atau juga komunitas. Nah, gangguan stres ini dapat secara positif atau juga negatif mempengaruhi sumber daya energi, interaksi biotik, dan fisik dari lingkungan ataupun kimianya. Lalu di sini ada cincin warna yang luar. Nah, terluar ini mewakili ikan throat, pteronasi, salmon fly, dan juga Paedotylum diatom. Selanjutnya ada cincin yang berwarna di tengah mewakili organisme yang tersebut di sebelumnya. Lalu ada juga cincin berwarna yang berada di paling dalam, mewakili komunitas ketiga spesies tersebut yang hidup berdampingan. Kita lanjut ke tipe-tipe dari bioindikator. Yang pertama di sini adalah indikator lingkungan. Kelompok yang peka terhadap lingkungan rusak, tercemar, atau perubahan kondisi. Macam-macamnya yang pertama adalah sentinels, yang kedua adalah detektor, yang ketiga exploiter, yang keempat akumulator, dan yang kelima bioscience organis. Lalu yang kedua adalah indikator ekologis. Nah, indikator ini merupakan kelompok yang peka adanya tekanan terhadap lingkungan, dapat mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup
dan juga respon yang diwakili oleh sampel takson di habitat itu. Yang ketiga adalah indikator keanekaragaman hayati. Kelompok yang mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman jenis, sifat, dan juga status endemis takson di atasnya pada habitat tertentu. Nah, indikator biodiversitas dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok referensi, yang kedua kelompok kunci, dan yang ketiga adalah kelompok vokal. Kita lanjut menuju tipe bioindikator menurut Setiawan. Yang pertama ini adalah indikator. Indikator ini kehadirannya dan absensi menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan, baik secara kuantitatif jaringan. Nah, yang kedua adalah spesies uji. Dari spesies uji ini, anggapannya mengindikasikan tentang permasalahan yang luas dan umumnya memiliki standarisasi yang tinggi. Untuk jenis yang ketiga adalah monitor, menyediakan bukti perubahan dan juga kesimpulan melalui kalibrasinya. Nah, jenisnya ini ada 2. Yang pertama aktif. Aktif berarti tersedia cepat di alam. Dan yang kedua pasif. Organisme ini memonitor yang diintroduksi. Lalu juga ada tipe bioindikator berdasarkan status makhluk hidupnya. Dibagi menjadi atas 2 jenis. Yang pertama adalah fitoplankton. Nah, fitoplankton di sini berupa tanaman, dan yang kedua adalah zooplankton berupa hewan. Kita lanjut menurut Tarmar pada tahun 2016, pengaruh yang dapat dirasakan oleh organisme. Bioindikator terjadi menjadi 4, seperti bisa kita lihat di gambar ini. Nah, bioindikator terjadi menjadi 4 jenis: environmental, polutan bioindikator, ecological bioindikator, dan yang terakhir biodiversity. Kita lanjut menuju tipe bioindikator yang menurut tujuan bioindikasinya. Yang pertama adalah indikator kepatuhan. Yang dimaksud di sini ini fokus pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, indikator dari diagnostik, diukur pada tingkat individu atau suborganisme, biomarker. Dan yang ketiga adalah indikator peringatan dini. Fokusnya ini pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Yang keempat, kita membahas tentang kriteria makhluk hidup. Menurut Odum, pedoman mengenai makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai bioindikator yaitu: pertama, spesies Teno, kisaran toleransinya sempit, lebih baik daripada yang spesies Eury, yang kisaran toleransinya luas. Yang kedua, spesies dewasa, lebih baik daripada yang masih muda. Yang ketiga, ada bukti cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan benar dapat membatasi. Yang keempat, banyak hubungan di antara jenis, populasi, dan seluruh komunitas lebih dapat dipercaya daripada satu jenis. Menurut Juliantara pada tahun 2011, kriteria bioindikator yang baik yang pertama, memiliki toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, memiliki kebiasaan hidup yang menetap. Yang ketiga, mudah dilakukan pengambilan sampel. Yang keempat, akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. Dan yang kelima, berumur panjang. Kita lanjut ke ciri-ciri bioindikator yang baik menurut Holt dan Miller pada tahun 2010. Yang pertama, tentunya memiliki kemampuan indikator yang bagus. Yang kedua, berlimpah dan umum. Yang ketiga, dipelajari dengan baik. Dan yang keempat, secara ekonomi atau komersial itu penting. Kita lanjut ke kriteria untuk mengevaluasi dari bioindikator. Terdapat ada 12. Yang pertama tentunya dapat merespon gangguan pada skala yang ada. Yang kedua, mobilitas terbatas. Yang ketiga, sensitif terhadap fragmentasi atau membutuhkan kesinambungan. Yang keempat, respon adanya gangguan diketahui. Yang kelima, variabilitas respon rendah. Yang keenam, pengetahuan tentang sejarah organisme secara alami, afiliasi, habitat, dan interaksi dengan organisme lain, serta peran dalam ekosistem. Yang keenam, taksonominya jelas. Yang kedelapan, spesialis food habitat. Yang kesembilan, kompatibilitas internasional. Yang ke-10, persyaratan data rendah. Yang ke-11, keterampilan yang dibutuhkan rendah. Dan yang terakhir, biaya rendah. Kita lanjut ke kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik yang lain. Nah, kenapa perlu adanya bioindikator jika sudah ada teknik umum? Tentunya bioindikator ini menambah komponen temporal yang sesuai dengan rentang kehidupan. Lalu manfaat dari bioindikator
mampu menunjukkan efek dari biotik polutan secara tidak langsung. Nah, biota yang di sini adalah prediktor yang terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan atau kehadiran seorang pemicu stres. Lalu manfaat dan kerugian dari penggunaan bioindikator. Nah, bioindikator ini digunakan pada berbagai skala, dari seluler hingga tingkat ekosistem, untuk mengevaluasi kesehatan pada ekosistem tertentu. Sensitivitas atau toleransi dari beberapa indikator berfungsi sebagai sinyal peringatan dini. Lalu, menginformasikan tindakan kita mengenai apa yang tidak berkelanjutan secara biologi. Kemampuan indikatornya tergantung pada skala. Nah, spesies dari bioindikator selalu memiliki persyaratan habitat yang berbeda dari spesies yang lain di dalam sebuah ekosistem. Kita lanjut ke urgensi dari mempelajari bioindikator. Menurut Gargosova pada 2014, mata kuliah dari ekologi ini untuk memberikan informasi umum kepada mahasiswa tentang ekologi tumbuhan dan juga hewan. Nah, tujuan dari mempelajari mata kuliah ini tentunya menguasai konsep dasar dan definisi dari bidang ekologi. Lalu menguasai juga terminologi di bidang ekologi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem yang hubungannya dengan koherensi antara berbagai komponen. Nah, harapan dari mempelajari mata kuliah bioindikator ini dapat memperoleh pengetahuan tentang bioindikator, lalu mendapatkan pengetahuan tentang organisme uji dan juga indikator. Dan yang terakhir, memperoleh kemampuan mengidentifikasi dan menginterpretasikan efek beracun oleh kontaminan lingkungan dalam bioindikator. Kita lanjut untuk bioindikator kualitas air. Jadi ada beberapa jenis dari bioindikator kualitas air. Yang pertama adalah plankton, organisme yang umumnya sangat kecil. Nah, hidup ini melayang-layang di dalam air dan gerakannya dipengaruhi oleh arus air. Dibedakan menjadi fitoplankton dan juga zooplankton. Yang kedua ada zooplankton, organisme yang dapat bergerak bebas. Yang ketiga ada neuston, organisme kecil yang bersandar atau berenang di dalam atau di permukaan air atau kelompok makroinvertebrata. Yang keempat ada periphyton. Organisme ini menempel atau menyerap pada organisme atau benda yang lain yang menyembur ke permukaan air. Lalu selanjutnya ada mikrobentos, kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air, menyerap atau melekat di dasar perairan. Yang terakhir adalah makrofita, kelompok tumbuhan air. Kita lanjut ke kelompok spesies indikator dalam 5 kelompok, yaitu pertama, sentilen, yaitu makhluk hidup yang sensitif sangat tinggi terhadap polutan. Yang kedua adalah detektor, makhluk hidup yang penghuni asli dari habitat, mengindikasikan perubahan terukur. Lalu eksploitor, makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan. Selanjutnya ada akumulator, makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur. Lalu organisme bioside, makhluk hidup yang terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besaran konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya. Kita lanjut ke klasifikasi kelas air dan bioindikatornya. Yang pertama ada kelas pertama, di sini ada beberapa bioindikator, bisa kita lihat tabelnya. Lalu ada kelas kedua, kelas ketiga dan juga kelas keempat. Ke jenis-jenis plankton, yang pertama ada fitoplankton atau mikroalga. Di sini mikroalga mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari. Fitoplankton merupakan sumber penting perpindahan polutan dari air ke tingkat tropik atas dan bahkan ke manusia. Alga tidak dapat dibusukkan oleh pestisida, tapi merupakan rantai transfer yang ke herbivora ketika diberi makan. Nah, pengumpulan zat dan asupan ini memainkan peran penting dalam dinamika pencemaran fitoplankton. Jika cahaya terhambat, dapat menghambat asupan amonia dan nitrat oleh fitoplankton. Kita lanjut ke jenis-jenis dari fitoplankton dan indikasinya. Ada ren alga, manfaatnya untuk pertumbuhan ikan. Lalu ada Moises liviancorp, polusi akumulasi logam. Lalu ada Carotites, menunjukkan kualitas air. Lalu ada Slamatrum, menunjukkan polusi dari air. Lalu ada Wolfiaculobos, kontaminasi kadmium. Euglena gracilis, pencemaran organik di danau. Cholera vulgaris, membantu menghilangkan kontaminasi logam berat dari air dan tanah.
Lalu yang terakhir ada Porocolates like C. vulgaris and E. falcatus, indikasi industri kertas dan juga limbah. Kita lanjut ke jenis yang kedua adalah zooplankton. Ini dia untuk gambar dari zooplankton, bisa kita lihat di samping kanan. Nah, zooplankton adalah hewan mikroskopis yang hidup di permukaan air, perenang yang buruk dan mengandalkan arus sebagai mekanisme transportasi. Mereka memakan fitoplankton, bakterioplankton, atau detritus yang menjadi sumber makanan penting untuk ikan, memainkan peran penting sebagai bioindikator, serta membantu mengevakuasi tingkat pencemaran air. Zooplankton ini menjadi suplemen makanan bagi banyak spesies laut lainnya. Nah, zooplankton ini diasumsikan menunjukkan kualitas air, eutrofikasi, dan produk tubuh air tawar untuk menentukan status badan air tawar. Perlu untuk mengukur variasi musiman dan kehadiran zooplankton. Kita lanjut untuk jenis zooplankton dan juga indikasinya. Yang pertama ada rotifers, status tropik. Yang kedua adalah Crateratopica yang kekeruhannya tinggi karena sedimen tersuspensi. Yang ketiga Bacterium callivorus, kondisi eutropik dan pencemaran danau. Yang keempat Cladoreans group yang kondensasinya kontaminasinya rendah. Yang kelima Trichoriathletis, polusi yang disebabkan oleh akumulasi fosfor dan non-logam berat. Yang keenam ada Thermosilops agridiaporus yang kondisi eutropik. Yang ketujuh Biawalis rotarium, kondisi eutropik. Yang kedelapan Lichus, menunjukkan kontaminasi karena adanya PCB di sungai. Yang kesembilan Lilies, sensor bioindikator kontaminasi sungai oleh PCB. Yang ke-10 oyster crabs, kehadiran timbal. Yang ke-11 Bidolabrontus, kekeruhan tinggi karena sedimen suspensi. Yang ke-12 Copcots, yang menunjukkan kesehatan laut. Dan yang ke-13 Coldocolerans, yang menunjukkan kesehatan laut juga. Kita lanjut untuk pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel mengikuti dari badan perikanan laut, yaitu menggunakan jaring plankton ukuran 25 atau dapat pula menggunakan ukuran 250 mSA. Sampel fitoplankton yang terjaring kemudian dimasukkan ke dalam botol. Nah, diberi 4%. Selanjutnya dilakukan analisis di dalam laboratorium. Lalu selain pengambilan ini, juga dilakukan pengukuran kualitas air dengan menggunakan water checker. Ini untuk gambarnya, ini untuk jaring, dan ini untuk prosesnya. Kita lanjutkan untuk penentuan status lingkungan. Penentuan ini tentunya memiliki beberapa perhitungan. Yang pertama menghitung kelimpahan fitoplankton dengan rumus N sama dengan N kali 1/A dikali B per C. Untuk N besar sendiri yaitu kelimpahan fitoplankton. Yang N kecil jumlah fitoplankton yang terbaca. Yang A merupakan volume air contoh yang disaring, B volume air yang contoh yang tersaring, dan C volume air pada SCR. Kita lanjut untuk yang B, indeks keanekaragaman dengan rumus H sama dengan sigma ST di sama dengan 1 PI IN kali PI. Dengan keterangan H indeks diversitas Sharon-Weiner, PI merupakan NI per N, NI adalah jumlah individu jenis ke-1, N merupakan jumlah total dari individu, dan S merupakan jumlah genus. Adapun kriteria dalam persamaan Sharon-Weiner yaitu H kurang dari 1 menunjukkan komunitas biota tidak stabil atau kualitas air tercemar berat. Lalu 1 kurang dari H kurang dari 3. Nah, stabilitas komunitas biota ini sedang atau kualitas air tercemar sedang. H lebih dari 3, stabilitas komunitas biotanya dalam kondisi prima, stabil atau kualitas air bersih. Kita lanjut ke indeks kemerataan dengan rumus E sama dengan H per H max. E di sini yaitu indeks pemerataan, H max yaitu ln, S yaitu jumlah dari genus, lalu H yaitu indeks keanekaragaman. Adapun kriteria dalam indeks pemerataan yaitu ketika E-nya dari 0 sampai 0,5, maka pemerataan antar spesies itu rendah. Artinya kekayaan individu yang dimiliki oleh masing-masing spesies sangat jauh berbeda. Lalu E yang dari 0,6 sampai dengan 1. Maka pemerataan antar spesies tergolong relatif seragam atau jumlah individu masing-masing spesies relatif lama. Kita lanjut untuk ke koefisien dari saprobik.
Dengan rumus X sama dengan C plus 3D min B min 3A per A plus B ditambah C ditambah D. Dengan keterangan X yaitu koefisien aprobit min 3 sampai dengan 3, yang A merupakan kelompok organisme Cyanophyta, B kelompok organisme Dinophyta, C kelompok organisme Chlorophyta, dan yang terakhir D kelompok organisme Chrysophyta. Ini bisa kita lihat di sini gambar-gambar contoh dari organismenya. Kita lanjut ke hubungan antara koefisien saprobit dengan tingkat pencemaran perairan. Di sini dimulai dari bahan pencemarnya yaitu berupa bahan organik. Ada yang tingkat pencemarannya sangat rendah, maksud saya sangat berat, cukup berat. Dari sangat berat dimulai dari koefisien saprobit min 3 sampai dengan min 2, lalu min 2 sampai min 1,5. Untuk cukup berat ada min 1,5 sampai dengan min 1, lalu ada min 1 sampai 0,5. Kita lanjut ke bahan organik dan juga anorganik. Tergolong menjadi tingkat pencemaran yang sedang, ringan, dan juga sangat ringan. Untuk yang sedang dimulai dari min 0,5 sampai dengan 0 sampai dengan 0,5. Lalu untuk ukuran ringan 0,5 sampai 1 sampai 1,5, dan untuk ukuran sangat ringan 1,5 sampai 2 dan 2 sampai 3. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya yaitu dari perifiton. Komunitas dari perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan yang substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Ini juga merupakan jenis agregat mikroba yang biasanya terdiri dari alga, bakteri, mikro atau mesoorganisme serta materi organik yang masuk dan menyebar ke dalam air sedimen. Biota ini ditemukan di dasar sungai dan juga perairan. Nah, fungsinya ini untuk ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi yang menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air, seperti menurunnya nilai estetika, rekreasi, dan juga keanekaragaman hayati. Untuk teknik pengumpulan dari sampel perifiton, terdapat beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe substrat, dan yang kedua adalah tipe koleksi. Substrat tentunya ini dapat dilepas atau juga dapat diambil, misalnya kerikil, batu besar, dan juga kayu yang melapuk. Lalu untuk tingkat koleksi, diambil atau diangkat substrat yang representatifnya dari air, sikat atau gosok darah yang terdapat dalam agla, lalu bilas ke dalam botol sampel. Selanjutnya yang substrat yang dapat dilepas, contohnya lumut, makroalga, tanaman, vaskular, dan juga massa akar. Nah, dari teknik koleksi ini ditempatkan sebagian tanaman dalam sampel dengan air, lalu kocok dengan kuat dan juga gosok dengan lembut untuk melepaskan alga. Ambil dan buang substrat dari wadah penampang sampel. Dilanjutkan dengan substrat besar yang tidak dapat dilepas. Lalu untuk tingkat koleksi tentunya tempatkan pipa PVC dengan main ferrocola di salah satu ujungnya pada substrat sehingga ujungnya tertutup substrat. Angkat alga di pipa dengan sikat gigi, sikat kuku, atau pengering. Kumpulkan alga dari pipa dengan pipet. Lalu untuk sedimen contohnya misalnya pasir, lumpur, bahan organik halus, dan juga tanah liat. Nah, untuk teknik koleksinya, balikan cawan di atas sedimen, tangkap sedimen dengan petri dengan memasukkan spatula di bawah wadah, lalu ambil sedimen dari aliran dan dibilas ke dalam wadah sampling. Sampel alga dari habitat pengendapan juga dapat dikumpulkan dengan sendok, brush cap, atau pipet. Kita lanjut ke makroinvertebrata, merupakan kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, ini juga dapat dilihat dengan mata telanjang, makanya disebut dengan makro. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, biologi suatu perairan sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air sungai. Sifat-sifatnya apa saja? Tentunya yang pertama, sensitif terhadap perubahan kualitas air. Yang kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Yang ketiga, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbagai pada gangguan yang berbeda. Yang keempat, bergerak secara terbatas. Yang kelima, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Dan yang terakhir, mudah ditumbuhkan dan diidentifikasi paling tidak sampai tingkat famili. Kita lanjut ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kehadirannya sangat dipengaruhi oleh musim. Yang kedua, hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Dan yang ketiga, kondisi fisik dan kimia dapat mempengaruhi keberadaan dari makroinvertebrata.
Nah, prosedur biomonitoring menggunakan makroinvertebrata menurut Ekoton. Yang pertama ada parameter, tentunya keragaman famili, keragaman EPT, presentasi kelimpahan EPT, dan juga serta indeks dari pencemaran. Yang kedua, tentukan lokasi, hindari bagian yang suram, arus deras, dan juga batu besar. Yang ketiga, pengambilan sampel dimulai dari titik 1 selama 1 menit, lalu dilanjutkan ke titik yang lain. Yang keempat, teknik kicking dilakukan di Sungai Dangkal. Yang kelima, teknik jabbing dilakukan di tepi sungai. Yang keenam, tuangkan sampel dari kantong ke dalam nampan plastik dan disiram dengan sedikit air. Yang ketujuh, jumlah hewan minimal yang diambil dari sungai yang dipantau adalah 100 ekor hewan. Yang kedelapan, lakukan identifikasi makroinvertebrata dan hitung jumlah individunya. Yang kesembilan, penilaian kualitas air sungai dengan bioindikator dengan 4 parameter. Yang ke-10, rata hasil perhitungannya. Kita lanjut, ini contoh dari tabelnya. Nah, ini itu tabel yang pertama, pemeriksaan bioindikator. Bisa kita lihat ini ada aspek-aspeknya. Yang kedua adalah tabel penilaian kualitas air sungai dengan bioindikator. Kita lanjut ke makrobentos. Bentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat dasar perairan. Bagian permukaan ditambah dengan epifauna yang di dalam sedimen dasar infauna. Menurut Sinaga pada tahun 2009, berdasarkan tingkat toleransinya pada pencemaran, bentos digolongkan menjadi yang pertama jenis tahan bahan pencemaran, misalnya cacing tubivier, Macrocylindrum sp, dan Psidium sp. Yang kedua, jenis yang lebih bersih, misalnya siput senang arus, Bryozoa, Crustacea, dan juga serangga perairan. Yang ketiga, jenis hanya senang bersih, misalnya siput, Vivinatidae, dan Ammoniceae, serta beberapa jenis serangga. Kita lanjut untuk ke makrobentos. Yang pertama adalah teknik penangkapan dan identifikasi. Yang kedua, penentuan status lingkungan dengan Family Biotic Index. Apa sih itu Family Biotic Index? Jadi, FBI adalah indeks biotik yang dapat memberikan penilaian status perairan dengan cara mengkalikan nilai kelimpahan organisme indikator pada setiap pengamatan dengan skor yang telah ditentukan. Skor untuk bentos paling toleran adalah 10, sedangkan skor bentos paling intoleran adalah 1. Ini bisa kita lihat di sini rumusnya. FBI sama dengan NI kali T per N, di mana NI adalah jumlah individu spesies T merupakan nilai toleransi dari masing-masing famili atau genus, lalu N adalah jumlah total individu yang ditemukan dalam sampel. Nah, ini ada tabel dari klasifikasi dari yang tidak tercemar sampai tercemar ekstrim, dimulai dari 0 hingga 10, sesuai dengan tadi yang skor bentosnya. Kita lanjut untuk ketiga, yaitu penentuan status lingkungan dengan Biological Monitoring Working Party Average Score per Taxon. Tabel 3, di sini untuk menunjukkan nilai scoring indeks biotik metode BMWP ASPT. Jadi ada kelompok organisme yang sudah tertera di sini, disebutkan untuk masing-masing organismenya, dan juga skornya dimulai dari 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lalu untuk tabel yang keempat, tabel yang menentukan makroinvertebrata indikator untuk nilai kualitas air. Dari tingkat yang paling rendah, yaitu tidak tercemar, hingga yang paling sangat tercemar. Di sini sudah ada keterangan dari makrobentos indikatornya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makrofita atau tumbuhan air. Jadi makrofita air membentuk komunitas penting dalam suatu ekosistem perairan karena mereka adalah produsen utama yang menghasilkan biomasa tinggi dan berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama dari contoh metode penelitian berdasarkan water frame directive. Contohnya ini ada Macrophyta Index dan The Tropic Index of Macrophyta yang ada di Jerman, lalu Mean Tropic Rank yang ada di Inggris, Industry Biologic Macrophyta and Rivier yang ada di Prancis, lalu Ecological State Macrophyta Index yang ada di Polandia, dan juga Microphyta River Index yang juga berada di Polandia. Yang kedua ada Huisman Al Fresco Models atau model HOV.
adalah satu set hierarkis dari 5 model dengan peningkatan kompleksitas yang ditunjukkan untuk menyesuaikan kurva respon negara spesies satu bentuk pada gradien lingkungan. Ini untuk makrofita, ada model yang pertama, ini untuk grafiknya seperti ini lurus. Model yang kedua mengalami peningkatan, ini untuk model yang ketiga mengalami peningkatan tapi tidak setinggi yang model yang kedua. Ini untuk model yang keempat peningkatan lalu mengalami penurunan, dan yang model kelima mengalami peningkatan lalu penurunan juga, tapi lebih panjang untuk peningkatannya dibandingkan model yang keempat. Lalu kita lanjut ke ikan. Ikan yaitu salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan, kepekaannya terhadap pencemaran. Nah, menurut Ville, keuntungan menggunakan air sebagai bioindikator kesehatan lingkungan yang pertama, indikatornya itu baik untuk efek jangka panjang. Lalu ikan cenderung mengintegrasikan efek dari tingkat trofik yang lebih rendah. Lalu ikan juga berada pada bagian paling atas rantai makanan akuatik. Relatif lebih mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies. Pemantauan kumpulan ikan memberikan evaluasi langsung dari visibility. Lalu ikan juga terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat. Kita lanjut untuk contoh metodenya. Yang pertama adalah indeks hepatosomatik, yaitu bioindikator yang paparan kontaminasinya disebut juga dengan HIS dengan rumus berat organ logam hati. Maksud saya berat organ hati dikali berat total dikurangi 1 dikali 100. Lalu yang kedua ada indeks gondosomatik, bioindikator yang memasok informasi struktural. GSI sama dengan berat gonad dikali berat total dikurangi 1 dikali 100. Lalu yang ketiga ini ada faktor kondisi, indikator kuantitatif dari kesejahteraan individu yang mencerminkan ketersediaan makanan baru-baru ini. CF sama dengan berat total dikali panjang total yang dikurangi 3 dan juga dikali 100. Nah, keanekaragaman jenis ikan, kelimpahan dari keanekaragaman ikan dapat juga dinilai dan dianalisis hubungan kanonik yang dapat digunakan mengevaluasi hubungan antara komunitas ikan dan variabel lingkungan. Kita lanjut untuk contoh penerapan FIS Index Biotic Integrity atau IBI. Ikan ini sangat penting dalam pengembangan IBI. Kenapa? Karena ketersediaan informasinya yang relatif lengkap tentang riwayat hidup dan juga ekologi, lalu posisi dalam jaringan tropik relatif mudah diidentifikasi. IBI ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan berdasarkan penilaian populasi dan komunitas ikan. Nah, data komposisi ini untuk ikan dirangkum menggunakan IBI. Skor indeks biotik ditentukan sesuai dengan prosedur yang jelas. Jumlah individu dalam setiap kelompok taksonomi dikalikan dengan nilai toleransinya, dan skor toleransi rata-rata tertimbang untuk sampel tersebut dihitung. Nah, skor yang lebih tinggi menunjukkan tempat atau daerah yang lebih terdegradasi dalam hal pencemaran organik, tetapi tidak selalu merupakan indikator-indikator degradasi habitat. Nah, pengambilan sampel lapangan atau field sampling. Tujuan dari koleksi ikan adalah untuk mendapatkan sampel dan spesies dan juga kelimpahan perwakilan pada tingkat upaya yang wajar. Lalu ada electrofishing. Ikan ditangkap terutama dengan peralatan elektrifikasi yang menggunakan output arus arah. Ada pengolahan sampel. Ikan diidentifikasi sampai tingkat spesies, dihitung, diperiksa aspek penyakitnya dan anomali, lalu diukur dan dirilis, serta dicatat lembar data ikan di lapangan. Ada juga pengukuran parameter fisik dan kimia. Pengukuran ini dari kondisi aliran yang ada dan dicatat pada karakterisasi fisika atau lembar data lapangan kualitas air dan kemudian dirangkum. Lalu ada juga penilaian habitat. Dilakukan setiap lokasi pengambilan sampel dan semua informasi dicatat pada lembar lapangan. Lalu menghitung IBI. Ikan diidentifikasi, dihitung, dan diperiksa untuk penyakit dan juga anomalinya. Kriteria penilaian kuantitatif dikembangkan untuk setiap biometri berdasarkan tingkat penyimpanan.
Untuk 5 itu tidak ada yang sedikit, 3 artinya cukup, 1 signifikan dari kondisi referensi ekologikal yang sesuai. Nah, skor untuk biometrik individu setiap lokasi itu pengambilannya untuk skor total yang dikategorikan kondisi. Nilai IPI maksimum adalah 50, mewakili integritas biologis yang sangat baik. Lalu untuk skor kurang dari 29, menunjukkan aliran yang memiliki integritas biologis yang buruk. Dan dengan 10 menjadi skor terendah yang dapat diterima situs. Ini kita lanjut untuk membahas bioindikator kualitas tanah. Nah, apa sih itu tanah? Tanah adalah sumber daya penting bagi manusia dan juga ekosistem. Bioindikator mampu menghadirkan perubahan yang memungkinkan generalisasi informasi tentang kualitas lingkungan. Karakter dari organisme toleran terhadap beberapa dunia dapat menghadirkan beberapa perubahan. Kehidupan beberapa hewan dan juga tumbuhan sangat bergantung pada tanah, baik mikro, makro, meso maupun mikro seperti Isopoda, Colembola, Oligoceta, dan Diplopoda yang telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga biasanya digunakan dalam penilaian tanah. 2. Hewan tanah. Invertebrata. Menurut Fonateni pada 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata, tanah, dan tanaman dari tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada Isopoda, Colembola, dan Diplopoda. Arthropoda tanah dari kelompok hewan saprophagous yaitu Isopoda, Colembola, dan Diplopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di dalam tanah. Hal itu karena kontak langsung dengan konaminan yang ada di dalamnya. Invertebrata ini melakukan kontak dengan sejumlah besar polutan yang ada di kompartemen. Nah, cacing tanah juga dapat menunjukkan kualitas tanah dengan kelimpahan dan juga komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu. Yang kedua, perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat tanah. Yang ketiga, akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh. Dan yang keempat, biokimia atau sitologi stres biomarker di cacing tanah. Nah, kelompok taksonomi lain yang digunakan dalam analisis toksologi adalah Isopoda, yaitu salah satu ordo terbesar dari krustasea dengan sekitar 10.000 spesies yang dideskripsikan sebagai besar laut. Nah, Isopoda terrestrial telah digunakan dalam uji toksisitas tanah dan juga parameter utama untuk mengevaluasi adalah kelimpahan individu, tingkat reproduksi, dan juga kelangsungan hidup. Nah, ini kita bisa lihat di sini pentingnya Diplopoda dalam daur ulang nutrisi, aerasi, dan juga penumpukan tanah sering disebut dalam literatur karena kebiasaan para Diplopoda maksud saya berjajar dari berbagai lapisan tanah. Nah, hewan-hewan ini sangat besar dipengaruhi oleh pengendappan logam, senyawa organik, dan juga zat kompleks di dalam tanah. Sebagian besar studi dalam literatur menggunakan Diplopoda sebagai indikator tanah terkait dengan logam. Nah, ini kita bisa lihat gambar dari Diplopoda. Kita lanjut untuk yang selanjutnya, Colembola. Colembola adalah salah satu anggota terpenting dari mesofauna tanah yang terlibat dalam proses dekomposisi dan rentan terhadap efek kontaminasi. Contoh poin yang menguntungkan dalam memilih Colembola sebagai bioindikator seperti keberadaan di semua ekosistem, kelimpahan dan kemudahan pengumpulan dalam jumlah yang cukup memungkinkan untuk analisis statistik. Selain itu, Colembola juga memiliki siklus hidup yang pendek, sehingga mereka merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan mereka juga bersentuhan langsung dengan tanah. Jadi mereka itu lebih sensitif terhadap beberapa jenis tekanan yang diterapkan dalam ekosistem. Ini untuk gambar dari Colembola. Kita lanjut untuk yang kedua, yaitu nematoda. Nematoda ini dimanfaatkan sebagai bioindikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya yang melimpah. Sifatnya itu respon terhadap pencemar, memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit yang permeable. Lalu yang kedua, sifat tahan, misalnya histobiosis yang inaktif bila lingkungannya tidak mendukung. Sementara Dorilamide yang bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan dari ekosistem. Yang ketiga, sifatnya itu berbahaya bagi tumbuhan, tapi hanya sebagian. Lalu yang keempat, nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi
dan juga jenis makanannya. Kita lanjut untuk berdasarkan jenis makanan atau mangsa nematoda terdiri dari 6 kelompok. Apa saja kelompoknya? Yang pertama, algae atau lumut. Yang kedua, pemangsa jamur. Yang ketiga, predator. Yang keempat, parasit para serangga. Yang keenam, parasit pada tumbuhan. Nah, kita lanjut. Selain tadi, ada ular buta, Rhamphopilus braminus. Ular ini hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Populasi hewan ini menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah. Jadi dengan adanya ular ini mengindikasikan bahwa tanah dalam kondisi kesuburan yang rendah. Lalu yang ketiga adalah tumbuhan. Memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan juga mutagenik. Bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan, seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan dengan mamalia. Keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan menurut Fontanetti pada tahun 2011, yang pertama, tumbuhan tinggi adalah eukaryotika, struktur dan organisasi selulernya mirip dengan manusia. Jadi, ketika mereka mirip dengan manusia, dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan, karena memiliki struktur dan organisasi yang mirip. Yang kedua, teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit. Yang ketiga, budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatan yang mudah. Lalu untuk pengujiannya, dapat dilakukan di berbagai kondisi lingkungan, pH, dan juga suhu. Yang kelima, tumbuhan tingkat tinggi dapat regenerasi dengan mudah. Yang keenam, pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik, zat sederhana, atau bahkan campuran kompleks. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk pemantauan in situ. Yang kedelapan, digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat handal. Yang kesembilan, penelitian telah menunjukkan kolerasi dengan uji sitogenik pada mamalia. Dan yang ke-10, dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik. Dan yang terakhir, studi genotoksitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas yang tinggi dalam tes dengan agen karsinogenetik. Selanjutnya kita akan membahas tentang bioindikator kualitas udara. Nah, untuk polusi udara ini mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan juga mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi yang melebihi yang diizinkan. Jadi totalnya itu sudah melebihi batas. Kualitas udara yang memburuk akan sangat berpengaruh bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Polutan atau polusi udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan juga proses alami. Tapi pencemaran terutama mengacu pada polutan itu kebanyakan dihasilkan oleh aktivitas manusia. Beberapa polusi dari udara, misalnya SO2, partikel suspensi terutama NOx, CO, logam berat, zat radioaktif, oksida fotokimia, dan juga lainnya. Ini merupakan beberapa gambar contoh dari kualitas udara yang sudah memburuk. Kita lanjut kepada lisen. Jadi lisen itu gabungan bakteri yaitu Cyanobacterium dan juga alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk dari lisen ini adalah seperti kerak. Nah, ini di tumbuhan yang lebat pada pohon, batu, dan juga tanah kosong. Ini di samping kanan sudah ada gambar dari lisen. Ini lisennya, ini juga termasuk lisen. Lalu keuntungan menggunakan lisen itu yang pertama, banyak ditemukan spesies lisen yang memiliki rentang geografis yang luas. Lalu morfologinya tidak bervariasi dengan musim dan akumulasi polutannya dapat terjadi sepanjang tahun. Yang ketiga, pertukaran air dan gas di seluruh talus lisen membuat mereka sensitif terhadap polutan. Yang keempat, lisen itu tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah dan bergantung pada endapan. Lalu lisen ini tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal tetap konsisten. Untuk metode pengukuran responnya itu bisa kita menggunakan respon
yang disebutkan oleh Seth dan Pundu pada tahun 2016. Yang pertama adalah pemetaan spesies berdasarkan kehadiran di area tertentu. Jadi, pemetaan ini dilakukan dengan metode Index of Atmosphere Purity atau yang disingkat dengan IAP. Jadi berdasarkan jumlah frekuensi dan toleransi kehadiran lumut di daerah yang diteliti. Rumusnya ini IAP sama dengan sigma Fi. Jadi untuk F-nya itu frekuensi dengan total maksimal 10 dari setiap spesies ke satu. Nah ini tuh dihitung sebagai jumlah energi persegi panjang dalam satu kotak. Nah kotaknya adalah dimensi dari 30 dikali 50 cm masing-masing di mana suatu spesies sering muncul. Ini ada tabelnya. Jadi untuk IAP antara 0 sampai 12,5 itu polusinya sangat tinggi. IAP antara 12 hingga 25 polusinya tinggi. IAP antara 25 sampai 50 polusi sedang. 35 IAP antara 3,5 sampai dengan 50 polusinya rendah, dan IAP lebih dari 50 polusinya sangat rendah. Jadi semakin besar nilai IAP-nya, tingkat polusinya juga semakin rendah. Untuk yang B, penggunaan metode transpaltasi. Nah, tali dari lisen ditranspaltasikan pada substrat yang sesuai dengan daerah yang tercemar. Jadi sampelnya itu diambil secara berkala, lalu diamati untuk kerusakan apapun yang terjadi. Nah, metode ini itu sering digunakan dalam studi bioakumulasi untuk mempelajari penyerapan retensi, lokalisasi dan pelepasan toleransi, dan juga toksisitas polutan. Yang ketiga yaitu studi fumigasi. Ini dilakukan untuk mengetahui paparan polutan spesifik di bawah lingkungan yang kondisinya terkendali. Ini melibatkan pengukuran variabel respon proses fisiologi yang dipilih. Jadi itu prosesnya kepekaan meliputi aktivitas, ketidakkeseimbangan K positif atau kalium, lalu fotosintesis, dan juga status pigmen pernapasan. Lalu yang keempat ada mengukur atau sizing up lisen. Jadi ukuran lisen itu menjadi indikator kualitas udara yang baik tergantung pada usia dan juga jumlah dari sinar mataharinya. Asumsi untuk standar kondisi pertumbuhan data dapat digunakan untuk menentukan udara kualitas atau yang dimaksud dengan polusi udara kualitasnya. Di sini ukuran 0 sampai 3 termasuk miskin atau buruk. 4 sampai 6 cukup, 7 sampai 9 baik, 10 sampai 12 sangat baik. Lisen sebagai indikator pencemaran logam yang dianggap andal. Jadi karakteristiknya fisiologi dan morfologinya itu spesifik. Nah, perubahan kualitas udara ini dapat dideteksi oleh spesies lisen eipitik yang sensitif terhadap pencemaran udara. Sangat penting untuk melakukan penilaian suatu daerah yang harusnya memiliki cukup spesies lisen untuk memantau polusi udaranya. Kita lanjut untuk bryophyta. Jadi bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana. Jadi potensi untuk pertumbuhannya itu tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskular. Nah, bryophyta tumbuh di berbagai habitat terutama di tempat lembab, di tanah, batu, batang, dan juga ranting pohon, serta batang pohon yang jatuh. Untuk kategorinya, yang pertama sangat sensitif terhadap polusi. Itu menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di depan dihadapkan dengan jumlah kecil polutannya. Nah, yang kedua, jenis yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan juga menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain. Jadi ini penyerapannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan habitat yang tumbuh di daerah lain. Bryophyta untuk bagian metode pemantauan ini digunakan untuk memantau polusi udara secara keseluruhan oleh Bryophyta spivit yang beberapa metodenya telah dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai studi in situ. Yang A yaitu metode survei, jadi menilai gradien kelimpahan atau kelimpahan individu yang disurvei dan diperbandingkan komunitas bioaktivitas dari lokasi yang berbeda menunjukkan kuantitas polusi atau stres pada organisme. Yang kedua adalah metode transplantasi. Jadi spesies bioaktivitas ini ditransplantasikan secara in situ bersama dengan substrat asal dari lingkungan yang tidak tercemar
ke lingkungan yang kurang lebih sama tetapi tercemar untuk mendapatkan bukti rusaknya tumbuhan oleh polusi. Caranya ada 3, yaitu transportasi di tanah, yang kedua metode Kantung-Mohs, dan yang ketiga briometer. Untuk yang metode selanjutnya yaitu metode fitosiologikal yang secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat kualitas udara yang ditunjukkan dalam Index of Atmospheric Purity atau IAP. Nah, metode ini birofitanya tumbuh di kulit-kulit yang diperiksa sepanjang garis atau transek garis yang memiliki gradien polusi. Menurut Govindapian pada tahun 2010, nilai IAP dapat ditentukan dengan menerapkan rumus IAP sama dengan sigma 1N kali Q kali F per 10. Jadi N yang di sini itu jumlah total kehadiran spesies di suatu tempat, F-nya berupa frekuensi penentuan spesies di setiap tempat, dan Q-nya berupa faktor resisten. Metode berikutnya itu metode ekofisiologi. Jadi birofita yang terpapar pada konsentrasi polutan yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, dilakukan pengamatan pada tingkat kelangsungan hidup atau cedera kerusakan organ tanah, degradasi kloroplas atau jenis tumbuhan protonema yang tidak biasanya lainnya pada tanaman dewasa yang menunjukkan tingkat toksisitas polutan. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu Pteridophyta, kelompok paku-pakuan. Jadi Pteridophyta ini indikator positif dari integritas hutan. Dianggap di antara tanaman darat itu paling awal muncul karena kelompok ini itu telah diverifikasi secara global. Oleh karena itu, distribusinya erat mencerminkan habitat abiotik yang memfasilitasi analisis pola kelompok takson yang lainnya. Nah, contoh dari pemilihan plotnya dan juga sampling lapangan mengacu pada Bergeron dan juga Polerin pada tahun 2014. Yang pertama, selama pengambilan sampel hutan, koordinat geografis dari semua titik pengambilan sampel Pteridophyta ditandai menggunakan perangkat GPS. Lalu penutupan total Pteridophytas di setiap situs diperkirakan secara kasar untuk area seluas 100 meter persegi. Berdasarkan 5 kelas, yaitu 0,1 sampai 15%, 16 sampai 50%, dan 51 sampai 100%. Di setiap lokasi dibuat plot sampel 10 meter kali 10 meter. Nah, pada setiap plot ini untuk mencatat kehadiran semua spesies dari Pteridophyta. Nah, memperkirakan total penutupan tempat oleh herbal dan semak menggunakan 7 kelas, kurang dari 1%, 1 sampai 5%, 6 sampai 25%, 26 sampai 40%, 40 sampai 60 sampai 60%, lalu 61 sampai 80%, dan yang terakhir 80 sampai 100%. Lalu kita mengukur untuk diameter setinggi dada, lalu persentase keterbukaan kanopi dihitung dengan rata atau rata-rata bacaan dari semua desiometer bola model Lemonsey, satu dari setiap sudut plot. Nah, proporsi batu ini di permukaan dasar hutan diperkirakan secara visual dan sampel tanah dikumpulkan. Besarnya pH tanah dan konduktivitas listrik ditentukan dalam 1:10 suspensi tanah atau air menggunakan pH iorin atau konduktivitas meter bintang -4. Memperkirakan indeks kelembapan relatif, topografi di lapangan, dan yang terakhir melakukan evaluasi jumlah jenis mikro landform, datar, gundukan tanah, kemiringan ke bawah, lereng tengah, kemiringan ke atas, dan juga kemiringan curam di plot. Yang terakhir ada tumbuhan tingkat tinggi. Jadi respon tumbuhan ini, tumbuhan itu tentunya tidak dapat memilih mereka akan dipindahkan atau tinggal di mana. Dengan itu, tumbuhan tentu menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan di sekitarnya. Di sini sudah ada tabel ya untuk ini polutan udaranya, ada SO2, lalu ada fluorida, yang ke selanjutnya ada O2, dan lain-lain sebagainya yang sudah tertera di dalam tabel, bisa kita baca bersama. Untuk berikutnya yaitu pengamatan kerusakan tumbuhan. Jadi menurut Singh pada tahun 1991 dan Nuratani dan Prasetyani pada tahun 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual terhadap gejala nekrotik daun serta organ lainnya.
Yang A yaitu pengukuran air polutan toleransi indeks atau APTI pada tumbuhan. Jadi yang pertama itu menghitung kadar air relatif. Ini dia rumusnya. Jadi kadar air sama dengan WF per WD per WT per WD dikali 100. Yang dimaksud WT ini berat sekali daun. Lalu WT berat kering and seed dalam waktu 24 jam. Dan WD adalah berat kering yang di oven selama 48 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Yang kedua yaitu pengukuran kadar klorofil total. Jadi tahapannya yang pertama menghasilkan daun. Setelah dihancurkan sebanyak 0,5 gram, lalu dilarutkan dalam 10 ml air destilasi. Yang kedua, mengambil sebanyak 2,5 ml yang dicampur dengan 10 ml aseton dan kemudian disaring. Yang ketiga, optical density disetting pada 645 nm D645 dan juga 663 nm atau D663. Yang keempat, menghitung kadar klorofil total dengan rumus CT sama dengan 20,2 dalam kurung D645 tutup kurung ditambah 8,02 dikali D663. Jadi TCH sama dengan 0,1 cm dikali berat kering yang dibagi dengan berat basah. Kita lanjut ke pengukuran pH. Langkahnya yakni sebanyak 4 gram daun segar dihancurkan dalam air densitas 40 ml lalu disaring. Kemudian diukur pH ekstranya daun menggunakan pH meter kalibrasi pada pH 7. Yang keempat, pengukuran kadar asam askorbat. Yang kelima, nilai APTI. Jadi nilainya ini dihitung dengan rumus ini. APTI sama dengan A dikali TP, T ditambah P ditambah R, lalu dibagi 10. Nah, A yang di sini yang dimaksud adalah asam askorbat. P yang dimaksud di sini adalah pH, T adalah total klorofil, R adalah kadar air relatif. Jadi hasil ini dapat dicocokkan dengan kisaran penggolongan 0 sampai 1 termasuk sangat sensitif, 1 sampai 16 sensitif, 17 sampai 29 termasuk sensitif sedang, dan yang 30 sampai 100 masuk dalam kategori toleran. Yang B, kita akan memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat racun dalam tanaman. Jadi daun adalah organ utama untuk menyerap polutan dari atmosfer. Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan kandungan polutan yang dapat dijelaskan dengan kontaminasi di daerah tersebut. Kita juga akan melakukan analisis oleh tree ring atau lingkar pohon yang biasa kita sebut dengan lingkar tahun. Jadi lingkar pohon ini dapat mencerminkan sejarah polusi beberapa tahun. Lingkar pohon rata-rata menyempit dan juga bahkan lingkar pohon dapat ditentukan oleh X-ray. Pada situasi polusi, tahun proporsi serius dari kayu kecil. Nah, yang keempat, metode pemantauan lainnya. Jadi perubahan fotosintesis, indeks fisiologi lainnya dari tanaman dapat mencerminkan pencemaran lingkungan atmosfer, seperti penentuan fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan kapasitas dari oksigen dan kandungan klorofil. Nah, sekian dari video yang dapat saya jelaskan mengenai bioindikator, lalu ada bioindikator air, bioindikator kualitas udara, dan bioindikator kualitas tanah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.